Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nur Aini dengan NIM 0562473301 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas 3 pada mata kuliah Struktur Data STSI 4104 dengan dosen pengampu Bapak Inyoman Alit Arsana. Di sini saya akan langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Deep Search atau DFS dalam program Java, dalam bahasa Java. Kemudian, gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9. Kemudian tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Kemudian jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Kemudian yang kedua, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Kemudian gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Kemudian lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS dan jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Langsung saja saya buka Java. Di sini saya sudah buat package baru tugas 3 struktur data. Kemudian kita bikin kelas baru dengan nama BFS grep. Oke, karena public class. Sekarang saya akan mengetik kodenya.
Yang dia kodenya apa aja ya kan? Ini kode kita apa? Dan sini ada output dari anu JPS dan luar. Ada satu satu. Kita harus melakukan yang dari DFS dan BFS untuk kita menuju dari yang satu. Masukkan pencarian. Kita akan lihat 7. Nah, sini kita lihat proses mencari A7. Nah, bisa dilihat di sini proses DFS mencari A7. Karena program DFS adalah Deep First Search, yaitu dengan program menyelam dulu sampai ke dalam, kemudian akan keluar lagi, seperti di sini. Karena kita targetnya 7 atau A7, maka di sini melakukan penelusuran dari jalur A0 tidak ditemukan, kemudian jalur A0 dilanjut ke A1, belum ditemukan juga target, kemudian jalur A0, A1, kemudian ke A3, belum ditemukan juga, kemudian dia balik lagi ke A0, A1, A3 sampai ke A7 dan target A7 ditemukan. Kemudian untuk pengujian BFS, masukkan target pencarian. Saya akan coba sama seperti DFS 7. Di sini kita bisa lihat proses BFS mencari A7. Pertama mengunjungi node A, kemudian mengunjungi node A1, A2, A3, A4 sampai A7 dan target ditemukan. Jadi bisa dilihat di sini proses DFS mencari A7, yaitu dia dengan menyelam atau mencari ke yang paling dalam. Kemudian dia backtracking atau balik lagi seperti ini. Pada A0 dia mencari A7, kemudian dari jalur A0 kemudian pindah ke jalur A0, A1, kemudian backtracking lagi, ulang lagi dari A0, A1 ke A3, belum ditemukan juga target yang dicarinya, dia kembali lagi melakukan backtracking untuk mencari A7 yang ditemukan A7 setelah A3. Di sini A0, A1, A2 dan A3. Sedangkan untuk proses BFS atau bird atau bread BFS, sedangkan pada proses BFS mencari A7 ini dilakukan secara melebar. Jadi seperti ini mengunjungi node A0, kemudian mengunjungi node A1, A2, A3 turun sampai dia menemukan target yang dicarinya. Jadi apa sih perbedaan DFS dan BFS? Menurut saya, DFS itu mengutamakan kedalaman, sedangkan BFS itu mengutamakan keluasan. Jadi kalau DFS menggunakan memori stack, sedangkan BFS menggunakan memori quick. Jadi kalau diibaratkan dalam keseharian, DFS itu ketika kita mencari buku di perpustakaan. Jadi kita akan masuk ke satu rak, kemudian kita akan menelusuri semua buku yang ada di rak itu dan mencari buku apa yang sedang dicari. Kemudian setelah tidak ditemukan target, akan dilanjutkan ke rak setelahnya. Sedangkan BFS itu seperti kita mencari orang di gedung. Kita akan masuk ke lantai 1 dulu, kemudian kita akan menelusuri. Kemudian kita akan lanjut ke lantai selanjutnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Semoga video ini memenuhi kriteria penilaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.